Saudara-saudari yang terkasih, selamat siang. Kita bersyukur bahwa kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk mengadakan pendalaman iman bersama, yaitu dengan tema mengasihi sebagai saudara. Tetapi sebelum kita masuk untuk pendalaman iman dan mendalami tema kita pada siang hari ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu untuk membangkitkan suasana gembira. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekarang marilah kita siapkan hati kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita doakan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber anugerah dan sumber kegembiraan kami. Syukur dan terima kasih atas segala rahmat dan sukacita yang Kau berikan kepada kami semua, secara khusus remaja Katolik Paroki Santa Luisa Menukung. Kami bersyukur boleh Engkau kumpulkan di tempat ini untuk mengadakan katekese bersama. Berkatilah dan turunkanlah Roh Kudus-Mu menaungi kami dalam kegiatan katekese ini, agar kami sungguh-sungguh mendalami dan merasakan kasih-Mu dalam pengalaman kami sehari-hari. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah sekarang kita masuk ke dalam ketenangan. Kita akan bersama-sama mendengarkan sharing pengalaman teman kita yang pernah merasakan kasih Allah dengan sesama. Silahkan bagi teman-teman yang mau menceritakan pengalaman dalam hubungannya dengan kasih akan sesama. Ceritakanlah bagaimana kasih Allah membentuk persaudaraan dalam kehidupan saudara. Ini merupakan salah satu contoh pengalaman dari salah satu peserta, yaitu Agung.
Pada tahun 2016, saya pernah mengalami satu peristiwa di mana keluarga saya mengalami hal yang kurang menyenangkan. Berawal dari di mana saya dirundung oleh teman-teman saya karena celana sekolah saya sobek. Sudah bukan rahasia umum bahwa keluarga saya bukanlah keluarga kaya, tetapi cukup. Memang saya yang melarang ibu dan ayah untuk membeli yang baru, karena sobeknya juga tidak seberapa dan masih bisa digunakan. Tetapi malah saya diejek, bahkan saya ditertawakan. Celana saya yang sobek difoto dan disebarkan. Berita ini sampai ke telinga ibu saya. Sebagai seorang ibu, pasti takkan rela anaknya diperlakukan demikian. Pada akhirnya, ibu saya datang ke sekolah dan melaporkan teman-teman saya yang merundung saya, sehingga mereka dihukum menimba air dari sumur ke bak kamar mandi. Ternyata banyak dari orang tua dari teman-teman saya tidak terima akan hukuman yang diberikan kepada anak mereka. Mereka datang ke rumah ibu dan memarahi ibu. Bahkan mereka menghina ibu dan ayah. Mereka mengatakan bahwa tidak mungkin anak mereka berlaku demikian. Saya sedih karena mulai saat itu hampir semua orang tua menganggap ibu yang salah karena terlalu membesarkan hal sepele. Hampir 4 bulan ibu dijauhi oleh banyak orang tua. Bahkan saya juga dijauhi oleh teman-teman saya. Entah bagaimana suatu hari seorang ibu datang kepada ibu saya dan meminta maaf secara tiba-tiba. Ketika ditanya ada apa, ternyata ibu itu diberikan video oleh seorang guru saya tentang bagaimana selama 4 bulan ini ibu selalu datang ke sekolah tanpa sepengetahuan saya. Ibu datang untuk bertemu dengan semua teman saya yang bermasalah dengan saya. Ibu meminta maaf, bahkan ibu membawakan banyak makanan dan mengajak mereka bermain bersama. Sampai akhirnya salah seorang anak memberanikan diri meminta maaf kepada ibu, dan bahkan ia menjelaskan mengapa ia melakukan hal demikian, karena ia merasa kesepian, orang tuanya sibuk akan pekerjaan dan tidak pernah mengontrol dirinya. Semenjak itu semua situasi berubah. Ibu menjadi sosok yang sangat disayangi banyak orang. Bahkan tidak sedikit dari orang tua yang dulu memarahi ibu membelikan saya seragam sekolah yang baru. Saya melihat situasi ini sebagai peran kasih Allah yang hadir dalam diri ibu saya untuk tetap mengasihi sesama walau dirinya dibenci. Kasih ibu saya menyadarkan banyak hati akan pentingnya kasih dalam keluarga dan kasih akan sesama. Setelah mendengarkan sharing pengalaman dari teman kita, marilah kita merefleksikan apa yang menjadi makna dan pesan dari pengalaman teman kita tersebut bagi kita semua. Maka untuk membantu kita merefleksikannya, kita bisa menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa kesan saudara setelah mendengar cerita pengalaman dari saudari kita tadi? Yang kedua, pada titik manakah saudara menyadari bahwa kasih bekerja dalam hati ibu saudara kita untuk membalas segala perlakuan kepadanya dengan kasih? Yang ketiga, jika Anda sebagai orang yang memarahi ibu saudara kita tadi, bagaimanakah saudara menyadari kasih Allah hadir dalam tindakan kepada sesama? Dan yang keempat, apakah teman-teman mengalami kesulitan dalam mengenali kasih Allah dalam sesama? Mengapa? Masuklah ke dalam kelompok dan mari kita berdiskusi bersama. Setelah kita mendengarkan pengalaman saudara kita tadi, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci untuk meneguhkan refleksi kita bersama dan merenungkannya dalam nilai Kristiani. Marilah kita baca Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu,
dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk mendalami cerita kitab suci di atas, mari kita jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, ayat manakah yang berkesan bagi saudara? Mengapa? Yang kedua, siapakah tokoh yang paling berkesan dan tidak berkesan bagi saudara? Mengapa? Ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan kepada kita melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati? Mari kita kembali masuk ke dalam kelompok dan mendiskusikannya bersama. Berdasarkan hasil diskusi kita, dari sabda Allah yang kita dengarkan bersama, kita disadarkan akan satu hal, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, dan kasihilah sesamamu tanpa melihat kondisinya, karena tidak ada seorang pun yang bukan sesama bagi kita. Melalui perumpamaan orang Samaria, cerita Yesus menjawab bahwa tidak ada orang yang bukan sesamanya. Sesama bukanlah soal darah atau kebangsaan atau persekutuan keagamaan. Ini ditentukan oleh sikap yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Cerita tentang orang Samaria yang murah hati juga ingin memberikan sebuah contoh orang yang hidup dalam pemenuhan perintah kasih. Setelah kita merefleksikan pengalaman faktual dan tradisi dan visi Kristiani, secara khusus bacaan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25-37, marilah sekarang kita berdiskusi, saling mendialogkan, apakah refleksi dalam kitab suci sungguh meneguhkan pengolahan kita dalam pengalaman aktual yang telah kita dengarkan dan refleksikan tadi. Dengan itu, untuk membantu kita, mari kita jawab pertanyaan ini bersama dalam diskusi dan dialog bersama. Pertanyaan pertama, bagaimana kasih Allah berkarya dalam diri seseorang? Bagaimanakah kita menyadari bahwa kasih kepada Allah diwujudkan dengan mengasihi sesama? Ketiga, bagaimana sikap kita terhadap orang yang membenci kita? 4. Bagaimana kasih kepada saudara menurut Yesus? 5. Siapa saja sesama bagi diri kita secara pribadi?
Setelah kita mengikuti semua proses hari ini, marilah kita bersama-sama menemukan hal konkret apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kasih sebagai saudara kepada semua orang di sekitar kita. Maka untuk membantu kita menemukan hal konkret ini, mari kita jawab pertanyaan ini bersama. Kesadaran atau sikap baru apakah yang bisa kita ambil dari pengolahan pengalaman dan bacaan kitab suci yang kita dengarkan bersama? Berdasarkan diskusi kita bersama, maka hal konkret yang bisa kita lakukan adalah menebarkan kasih kepada sesama tanpa pandang bulu, yaitu dengan membagikan sembako kepada orang-orang miskin. Baiklah, setelah melewati semua proses sampai kita menemukan aksi, sekarang sebelum kita mengakhiri pendalaman iman kita, marilah kita berdoa. Kita doakan bersama-sama. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur Kau perkenankan merampungkan kegiatan pendalaman iman kami bersama ini dengan lancar sampai akhir. Berkatilah segala harapan dan niat yang kami peroleh hari ini melalui pengalaman dan sabda-Mu. Semoga harapan dan pesan-pesan sabda-Mu yang kami temukan sungguh memampukan kami untuk mewujudkan kasih kepada sesama kami dimanapun kami berada dan dalam situasi apapun. Berkatilah perjuangan hidup kami selanjutnya, agar sekembalinya kami dari sini, kami sungguh membawa kasih-Mu dalam diri kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita kembali bangkit berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu.